Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Sahabat Kristus, firman Tuhan mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Kata sungguh-sungguh artinya memiliki komitmen untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan secara kuat dan tak terbantahkan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari kehendak Tuhan. Tidak melanggar atau menyimpang dari apa yang Tuhan perintahkan. Banyak orang bingung dan bimbang berkata, bagaimana saya mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saya? Padahal kehendak Tuhan sudah tertuang dalam firman Tuhan yang harus kita baca setiap hari. Masih juga belum memahami apa kehendak Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, perhatikan bagaimana kehidupan kita selama ini. Apakah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan atau hanya setengah-setengah? Saat firman Tuhan disampaikan, apakah kita mendengarkan dengan tekun atau sambil memainkan HP? Kita mendengarkan atau sambil sibuk sendiri dengan urusan yang lain? Seringkali ditemui seseorang fisiknya ada di gereja, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, tapi jiwanya melayang entah kemana. Pikirannya mengembara, mengikuti HP yang dimainkan. Hatinya tidak menentu kemana berlarinya. Namun firman Tuhan mengatakan supaya kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Kata berpegang artinya yakin dan percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupannya. Percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan seperti yang difirmankan. Ketika kita sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan, ada janji yang istimewa, yaitu kita akan menjadi harta kesayangan. Harta kesayangan artinya kita menjadi pribadi yang istimewa dan berharga di hadapan Tuhan. Kita akan dikecualikan saat mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Sebagaimana bangsa Israel saat tinggal di Goshen, bangsa Mesir mengalami tulah, tapi bangsa Israel diluputkan dari tulah. Mereka mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib. Kalau kita mau memberi diri untuk taat pada kebenaran firman Tuhan, percayalah, situasi sulit boleh terjadi menimpa sekeliling kita. Namun, kita sebagai harta kesayangannya, Tuhan akan mengalami diluputkan. Kita akan mengalami pembelaan dan perlindungan secara tak terduga. Kemarin saya melayani ibadah di gereja. Sebelum berangkat, putri kami berdoa supaya saya tidak kehujanan saat dalam perjalanan melayani. Jadi sebelum saya berangkat ibadah, kami adakan mesbah keluarga dulu di rumah. Dan putri kami yaitu Nara bagian berdoa supaya ayahnya tidak kehujanan ketika berangkat pelayanan sampai pulang. Benar saja, saat berangkat tidak ada hujan yang turun. Padahal setiap sore bisa dikatakan setiap hari Surabaya hujan deras yang ekstrim, bahkan sering sampai banjir. Sempat ada gerimis rintik-rintik, namun segera berhenti dan tidak mengganggu perjalanan saya. Ketika pulang pun demikian, cuaca aman. Bahkan kalau saya melihat sepanjang jalan sudah basah. Rupanya saat kami beribadah terjadi hujan di beberapa jalan. Namun sudah selesai saat saya pulang. Saya pun tidak segera pulang, masih sempat beli bensin
dan beli makanan untuk di rumah. Uniknya, begitu saya memasukkan motor ke dalam rumah, hujan langsung turun membasahi jalanan rumah kami. Malaikat Tuhan seperti menunggu kapan saya segera sampai ke rumah, baru hujan pun diturunkan. Sahabat Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita akan menjadi pribadi yang Tuhan sayang secara istimewa, pribadi yang Tuhan manjakan, dan pribadi yang Tuhan kasihi secara luar biasa. Oleh karena kehidupan kita yang taat pada kebenaran firman Tuhan. Percayalah, pemeliharaan Tuhan tanpa batas dan pertolongan Tuhan yang tak terduga akan dinyatakan atas hidup kita secara ajaib. Sebab saya dan Anda menjadi harta kesayangannya Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau yang menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang meluputkan kami. Dan Engkau yang menjadikan kami harta kesayangan-Mu. Pribadi yang istimewa. Pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dan kami menjadi sosok yang begitu Tuhan kasihi secara ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Ketika kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka kami menjadi kesayangannya Tuhan. Kesayangan Tuhan yang begitu Tuhan perhatikan. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kami percaya sebagai harta kesayangan-Mu, kami akan mengalami keberkatan, pertolongan, pemeliharaan, dan keajaiban Tuhan yang tak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi kesayangannya Tuhan, harta kesayangannya Tuhan. Maka yang terbaik, yang istimewa, dan yang maksimal akan diberikan bagi kita tanpa batas. Salam dari saya Oki Raharjo dan Mitsbah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.